Jadi nanti kita nggak usah ngotot di sini, biar aja Menko, Mensesnek, dan kita tanyakan ke Presiden, Batam mau diapain. Kalau ada moratorium kan nggak akan bisa keluar tuh. Artinya Batam berhenti semua total, nggak akan ada keluar KPR kan. Pak Menteri, izin Pak Menteri. Yang saya hormati Pak Menteri, Ketua yang membawa rapat hari ini, yang saya hormati Pak Kepala, Pak Menteri, Batam ini se-Indonesia hanya Batam yang beda lahannya. Batam itu lahannya milik negara. Batam itu FTZ Pak Menteri, tetapi Batam punya 2 PSN dan 4 KEK. Ini mesti kita jelaskan dulu. Sebenarnya itu Batam itu tidak perlu PSN Pak Menteri. Waktu pertama kami dilantik, saya ketemu Pak Presiden, saya sudah menyampaikan, Pak Presiden, Batam itu udah FTZ, tidak perlu ada PSN. Makanya kata Pak Presiden, nanti kita review. PSN ini Pak, 1 orang dikasih lahan yang luas sekali, sampai ribuan hektar Pak. Tetapi infrastrukturnya Pak, mesti pemerintah yang bangun Pak. Coba, mendingan kita kasih saja, balikin ke kami aja, nggak usah PSN, biar BP Batam yang ngelola lahannya, kami kasih ke investor yang bangun infrastruktur. Kenapa harus negara yang bangun? Kita PSN ini proyek strategis nasional. PSN kan proyek strategis nasional. Ya kan, udah namanya aja sudah proyek strategis. Itu harus cepat dibangun. Cepat bangun kan kita butuh investor. Mestinya investor yang bangun infrastruktur. Ini kemarin kami dapat surat dari Pak Maruf, kami diminta bangun infrastruktur. Duitnya dari mana Pak Menteri? Kecuali mungkin pusat mau bantu bangun infrastrukturnya. Gitu loh. Inilah yang buat kami merasa BP Batam belum bisa. Lahan itu juga belum punya Pak Maruf, karena 1 sen pun mereka belum bayar Pak. Clear sekarang masalahnya. Jadi penetapan PSN ini aja, Pak, ternyata masalah yang lain. Ibu, kalau milik negara ya milik saya yang punya akhirnya. ya. Saya berkepentingan untuk itu dioptimalkan penggunaannya. Cuman ini kan tadinya kita pikir masalah investasi, ada keterlambatan regulasi dan lain-lain. Tapi kalau ini kan udah beda posisi perdebatannya. Anda mau menjalankan sendiri, apa dia, gitu kan kira-kira begitu. Ya, di PT ini juga belum bayar, kita sama sekali belum bayar negara Pak. Oke, Pak Maruf, itu yang punya Anda berapa? Yang di lokasi Anda berapa? Berapa hektar, berapa ini? Dulu kayaknya gimana? Kalau kami kan belum mendapatkan alokasi Pak Menteri. Dari awal kami mohon sesuai dengan investasi yang masuk Pak Menteri. Karena prosesnya dari bawah, kami ngajukan juga dari BP Batam, terus mengajukan dari rekomendasi ke Pemko Batam, ada prosesnya semua Pak Menteri. Nah, keluarlah dari rekomendasi yang investasi yang dibutuhkan. Jadi izin Ibu, kami yang minta Pak Menteri yang kami bangun itu sebenarnya bukan infrastruktur yang di dalam kawasan industri yang akan saya bangun, tetapi jalan akses yang menuju dari dalam kawasan itu kan bukan, kalau dialokasikan kan jalan itu bukan milik kita, milik pemerintah. Jadi Pak Balik, Anda tuh perusahaan apa sebetulnya? Wira Raja Pak, pemilik kawasan dalam bidang kawasan industri Pak. Kawasan industri. Dan kami yang industri yang masuk itu bukan kami hanya menyewakan atau menjual Pak, kami GV Pak. Anda sudah beli, kalau sudah bayar dari masyarakat itu, gimana? Sebagian Pak. Hektar? Nggak besar-besar sih Pak, kami masyarakat yang di sana sebagian sudah ada yang kecil-kecil, kami ada. Tapi kan kami takut menyalahi Pak. Pengen tanya berapa kekuatan Anda sekarang? Ada 7 hektaran Pak. 7 hektar dari sekian ratus, semua masih kecil banget kan? Karena kan takut menemui hambatan saya Pak. Ellen, ini kan PSN dari tempat Bapak kan? Gimana statusnya sebetulnya? Batam juga Anda yang nguasain kan? Sebetulnya gimana statusnya? Kenapa berantem sendiri? Ya. Terima kasih Pak Menteri. Pertama memang begini Pak, PSN itu kan berlaku nasional ya. Memang tidak ada tidak ada pembatasan dan itu dapat diaplikasikan sepanjang memang ada kebutuhan untuk itu. Nah, salah satu tujuan PSN adalah untuk mempercepat kebutuhan perizinan, termasuk juga untuk penguasaan lahan dan sebagainya. Nah, itu gunanya PSN, Pak.
Tapi tadi disampaikan oleh Ibu. Halo semuanya, kembali ke channel ini untuk membahas setiap komentar-komentar netizen. Yang bagus adalah sekarang kita jadi tahu karena ada transparansi. Baguslah, lanjut. Saya doakan Pak Purbaya diberikan kesehatan jasmani rohani, panjang umur Pak. Singkat padat, pemerintah mau apa? Habis lihat video debat tadi, saya jadi paham kalau masalah di Batam ini sebenarnya soal pilih cara kerja yang mana. Kalau pakai cara BP Batam, untungnya itu negara nggak perlu keluar duit buat bangun jalan atau fasilitas apapun, karena semuanya harus ditanggung sama investor sendiri dan negara juga langsung dapat duit dari sewa tanahnya. Tapi resikonya ya pembangunannya bakal lama banget karena nggak ada percepatan izin. Jadi ya semuanya jalan pelan-pelan saja. Nah, kalau pakai jalur PSN itu beda lagi. Maunya serba cepat. Untungnya investor luar yang gede-gede bakal lebih gampang masuk karena izinnya dibantu pusat dan fasilitasnya disiapin pemerintah. Tapi resikonya juga gede kalau ternyata proyeknya nggak jalan atau gagal, negara udah terlanjur rugi keluar duit buat bangun fasilitas di sana. Terus pasti bakal banyak masalah sama warga sekitar karena lahan yang dipakai itu luas banget. Jadi saya setuju sih kalau ini benar-benar dicek lagi. Jangan sampai pihak swasta cuma dapat lahan luas tapi nggak jelas nanti tanggung jawabnya gimana. Tikus-tikus kantor butuh kekayaan. Pak Kemenkeu sekarang harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Jarang-jarang Indonesia punya menteri hebat seperti ini. Oligarki jadi pejabat yang begini, suka-suka mereka aja memberikan izin. Pesan ke golongannya memang negeri tanpa keadilan. Sumpah nih Pak Purbaya, keren banget cara bicaranya. Bahkan saya yang orang bodoh aja paham dengan isi rapat ini, sederhana dan jelas. Golkar diutamakan ternyata jadi tujuan pemilu. Itu kita pilih orang-orang yang mengendalikan kekayaan negara dan dijadikan bancakan hanya banyak pihak dari golongan tertentu. Jadi bicara Indonesia emas, Indonesia maju, itu ngomong kosong. Pemilu itu nyatanya bukan kuat kita di rakyat jelata manfaatnya, tapi buat golongan elit dan cukup pemilik modal. Ngeri kali bangsaku. Jadi undang-undang perampasan aset itu hanya ingin angin surga yang gak akan terwujud. Bayangkan undang-undang yang akan memenggal leher koruptor dibuat oleh koruptor itu sendiri. Gila negara ini. Benahi semuanya Pak Purbaya. Selama ini pemerintahan Indonesia sangat acak kadul untuk manajemennya, sangat Pak Purbaya. Kami rakyat Indonesia selalu mendoakan dan mendukung yang terbaik untuk Bapak dan NKRI. Proyeknya hanya menguntungkan 9 naga, terutama Agunan Sedayu Group saja. Ternyata belain kroninya toh kawal terus Pak Menkeu agar cukong kroni presiden harus dapat itu lahan. Antar bilang aja Pak sudah dibayar, kok langsung ke Jakarta dihilangi. Lanjut Pak Pur, kami percaya Anda cerdas mirip Ahok. Masalah bangun infrastruktur dengan duit investor tidak membebani negara. Purbaya ke naskah tapi gak mau kalah. Itu lahan milik negara, harus dioptimalkan penggunaannya. Jangan semau-maunya Anda saja Bu. Sebentar ada duit tanpa memikirin rakyat, banyak yang dibodoh-bodohin. Mohon bebaskan WTO
atau moratorium WTO semakan dengan daerah NKRI yang lainnya. Mohon perjuangkan Pak Menteri. Proyek Strategi Nasional Rempang Eco Citi Wiraraja kawasan industri Tanjung Sau berebut aturan Pemko dan pemumpus debi apa daerah dan pusat, sama saja korupsinya, sama saja tanahnya, sama saja cukong-cukongnya. Pak Pur kelihatannya santai tapi menusuk jantung para peserta rapat. Maju terus Pak Menteri. Tangkap hukum mati jika ada keganjilan. Audit semua selesai. Jangan berdebat dengan maling Pak Menteri. Sampai investor Pak nggak punya duit, maunya supaya pemerintah yang bangun, yang menikmati hasilnya investor. Ini harus dibuka secara jelas, menguntungkan negara, jangan menguntungkan perorangan. Menko kok nggak jelas, minta waktu dari dulu SD, sekarang jawabannya minta waktu. Jangan sampai dijadikan lahan korupsi KPK, tolong diawasi. Ngizin Dilmet Indonesia kakean regulasi, semua bisa diatur, bikin investor kecil takut gak bisa ngasih jatah preman. Waduh, ternyata rakyat telah menggaji orang yang salah karena tidak bisa bekerja dengan benar dan cepat. Ambigu kebijakan dan sangat syarat dengan kepentingan partai politik. Abiar dan bubar. Ini negara kalau gitu caranya. Semoga saja semua bisa diaudit, biar pejabat semua ketahuan yang benar dan yang salah menggunakan ditindak langsung. Mantap Pak Menteri Purbaya, singkat padat. Pemerintah maunya apa supaya jelas langkah selanjutnya. Padahal tanah masyarakat. Intinya nggak ada yang bisa kerja, apa nggak yang bisa dikorup. Kali ya. Dari video terbuka ini kita diperlihatkan betapa rakusnya tamak itu pejabat dan oligarki saling mesranya dan menghabiskan kekayaan negara. Pak Purbaya tolong bisikin ke Pak Presiden kalau rakyat butuh pangan sandang, papan yang bayar pajak ke negara. Wala KKN Golkar seperti ini, para pejabat semua pura-pura kerja biar kelihatan